Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Sahabat sekalian, selamat pagi, salam. Nah, umat Tuhan, saya sedang berbicara tentang kuasa profetik. Bilang di kiri kanan, kuasa profetik. Nah, umat Tuhan, the power of prophetic. Hari ini kita bicara soal persiapan kematian Kristus dan salibnya. Nah, umat Tuhan, kalau kelahiran dipersiapkan, itu wajar. Tapi kalau kematian dipersiapkan, itu tidak biasanya begitu. Tetapi Kristus ada preparation for his death. Persiapan untuk kematiannya. Dan bagaimana kematian yang di atas kayu salib itu dikaitkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ada di dalam kuasa profetik. Kita bahas pada bagian yang ke-6. Nah, umat Tuhan, salib Kristus sebagai pusat sejarah penebusan dosa umat manusia. Dan kita mengerti ini, harus pahami dan mengerti bahwa sejarah diterjemahkan history. Bahasa Inggris, his story, dia punya story, cerita. Jadi dia punya cerita, Tuhan yang punya cerita. Itulah sebabnya di tengah-tengah cerita dunia ini, sejarah dunia ini, Kristus is the center of the history. Kristus adalah pusat ceritanya. Karena ya bagaimana dia yang menjalankan film dunia ini mulai dari awal sampai hari ini dan seterusnya. Nah, dia yang memperankan ya, anaknya. Ya, Kristus sebagai center, pemain utama lah. Nah, karena di situ dikatakan bahwa Kristus disalibkan itu telah dinubuatkan oleh Alkitab. Dia sebagai sentral dari sejarah kehidupan umat manusia karena ditulis dalam Alkitab. Dari 1 Korintus 15 nomor 3 dan 4 di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa? Kitab suci. Berarti sudah ditulis. Nomor 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kita lihat dari dua ayat ini di ujungnya sesuai kitab suci, sesuai according to the scripture. Ya. Manuskripnya sesuai dengan data-data yang dituliskan sebelumnya. Dari 2 Timotius 1 ayat 9, nomor 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Bisa baca yang kuning? Kapan? Before beginning, sebelum dimulainya zaman. Berarti sebelum ada kalender, belum ada abad, Tuhan sudah punya rancangan. Dan itu yang dinubuatkan. Makanya kuasa profetik kita membahasnya. Kristus dan salibnya sebagai pusat seluruh sejarah umat manusia. Salib tepat berada di pusat kehidupan umat manusia. Nah, bagaimana dia menjadi pusat kehidupan saya, pusat kehidupan kita masing-masing. Itu yang lebih penting. Dari Matius 20 ayat 28 di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa, saudara? Tebusan bagi banyak orang. To give his life to be ransom of many. Kita mendengar ransom itu artinya perbekalan. Nah, kematian Yesus adalah perbekalan kekal untuk umat manusia yang melakukan perjalanan siarah menuju perkekalan.
Anda hanya bisa membawa ransom. Christ is the ransom for many. Kristus itulah perbekalan untuk perjalanan dalam kekekalan. Amen. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dan ajaib. Ini ayat ini saudara, kalau kita baca bahasa memberikan nyawanya. Memberikan nyawa itu ransom for many. Ransom itu makanan untuk perang, makanan untuk perjalanan, makanan untuk melakukan satu perjalanan syariah agama. Nah, dalam pengiringan kita kepada Kristus sebagai orang percaya, kita sudah dibekali pengorbanan Yesus. Amen. Gambar salib sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu adalah satu tindakan profetik Allah untuk penyelamatan dan penebusan dosa umat manusia. Sudah tergambar di sana, mulai dari Eden. Ya. Di Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan menutupi Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu. Lalu mereka memakai pakaian yang paling minim. Dari ciri-ciri manusia berada dalam dosa itu pakai pakaian yang paling minim. Karena ketika itu Tuhan memberikan the vision of the minimize. Minimalis dari tutup bagian-bagian vital mereka. Lalu karena mereka baru sadar, sebenarnya mereka tidak tahu kalau mereka telah akan ditutupi dengan kemuliaan. Waktu kemuliaan itu bergeser, mereka sadar, lalu mereka mulai pakai mode-mode yang aneh-aneh, saudara kasih. Nah, umat Tuhan, kemudian Kejadian 4, korban Habel berkenan kepada Allah, itu merupakan karya Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga agama-agama lain membunuh dia, seperti Kain itu mewakili agama-agama lain. Mereka jengkel dan marah, siapa tuh dia? Sebut anak Allah. Anak tukang kayu. Nah, akhirnya mereka bantai dia. Kain marah dan bunuh dia. Itu gambaran di dalam perjanjian lama. Kemudian ada juga Bahtera Nuh. Ya. Itu gambaran tentang bagaimana dunia ini terapung di tengah-tengah bencana. Lalu ada Nuh membangun bahtera di atas gunung. Itu gambaran keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita dalam Yesus. Itu sudah bukti. Ada bukti yang lain lagi dalam Keluaran pasal 22. Keluaran 22, domba jantan yang ditukar karena tersangkut tanduknya di Gunung Moria. Ya, dia tersangkut, ya. Di belukar sana dia tersangkut. Nah, itu gambaran tentang bagaimana Allah menyelamatkan Abraham dari membunuh anaknya Ishak dengan menggantikan domba jantan. Nah, domba jantan itu adalah gambaran menggantikan Kristus, the Lamb of God. Domba jantan adalah domba Allah sendiri yang dikorbankan untuk menyelamatkan saya dan saudara, ibarat Ishak. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu dalam Keluaran. Bagaimana keluar dari Mesir merupakan gambaran karya penyelamatan Kristus di Keluaran 12. Ya, domba Paskah dan darahnya adalah gambaran dari karya penyelamatan Kristus. Itulah sebabnya kenapa kita perjamuan kudus. Sering-seringlah perjamuan kudus. Karena kalau kita lakukan sebulan sekali atau pada Jumat Agung, itu bisa saja legal, saudara yang kasih. Legalistik, ya. Kalau enggak perjamuan kudus di Jumat Agung, rasanya kayak menantang Tuhan, saudara yang kasih. Jadi kita perjamuan kudus. Tapi makanlah perjamuan kudus karena itu ibarat gambaran domba Paskah yang ditaruh di ambang pintu rumah iman kita, keluarga kita, bisnis pekerjaan kita, semua kita, properti kita makan perjamuan kudus itu untuk kepentingan-kepentingan itu terlindung. Ya, seorang saudara ketika perang berkecamuk di Indonesia Timur 2000-an awal, dia perjamuan kudus setiap hari dan sampai perang selesai tidak satu peluru dan satu batu menimpa mereka. The power of the Lamb. Ada yang bisa katakan amin? Jadi saudara yang kasih, domba Paskah itu darahnya dan dagingnya adalah gambaran perjamuan kudus. Matius 26, 27, 28 memberikan penyajian yang sangat jelas, konkret. Apa yang dinubuatkan dalam Alkitab yang tadi 6 bagian yang digambarkan dalam perjanjian lama mulai Kejadian 3 sampai Keluaran 22 itu
disimpulkan dalam Matius 26, 27, 28. Anda boleh membaca di sana dan sangat-sangat jelas Yesus memainkan, mewujudkan profetiknya Tuhan di Kejadian 3 sampai dengan Keluaran 22. Haleluya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap semuanya ini? Apa mana pesan profetik bagi kita sehari-hari dari figur salib yang sudah diberikan simbol itu berkali-kali? Yang pertama, saudara yang kasih, kita harus mempercayai rencana Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita tidak akan pernah gagal karena hal-hal apapun dan oleh siapapun. Katakan, hal-hal apapun dan siapapun. Come on! Hal-hal apapun Anda boleh sebutkan itu. Dan siapapun Anda boleh sebutkan itu. Kedua pribadi ini atau unsur ini tidak dapat menggagalkan tindakan profetik Tuhan atas Yesus dan atas kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. No one, no things can stop us to experience the manifestation of the Christ cross. Tidak ada yang dapat membatalkan penyaliban Kristus berlangsung. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, tetap mempercayai rencana Tuhan. Katakan, saya percaya rencana Allah. Come on. Mungkin hari-hari ini Anda dalam kegelapan, kegalauan. Kalau tidak gelap, galau saudara. Atau galau dan gelap. Anda pada banyak. Atau Indonesia atau bangsa-bangsa lagi galau dan gelap. Saya memberikan pesan. Hai Trump, hai Prabowo, dengar. Kristus mengasihi bangsamu. Amin. Saudara yang kasih, yang kedua, percaya dan beri respon yang benar kepada setiap nubuatan yang diberikan kepada kita dengan merenungkan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Merenungkan. Apa yang direnungi? Yang direnungi itu yang mau jadi apa? Dinubuatkan kepada saya, kepada Bapak, Ibu, kepada saudara. Dinubuatkan kepada anak kita. Satu menjadi ini, satu menjadi satu. Satu menjadi dokter. Maka saya merenungi dia. Dengan memberikan dia mainan-mainan dokter. Saya kasih dia bacaan tentang dokter. Dan saya kasih dia pakaian tentang dokter. Dan saya nawarkan diri jadi pasiennya. Nah, jadi dia mulai merenungi. Seperti Abraham. Dia mulai merenungi, lihat bintang-bintang, dia mulai menghayal. Satu nama B, satu nama A. Lalu dia dengar, Father Abraham. Wah, dia mulai merenungi. Lama-lama dia menggendong Ishak. Haleluya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tidak Anda diam-diam saja. Nanti kamu akan ke luar negeri, tapi belajar bahasa Inggris. Nanti anak-anakmu akan jadi ini dan itu. Tapi kamu mesti dorong. Kita mesti membantu mereka. Enggak bisa bilang saudara, nanti dia jadi sendiri. No. Nubuatan tidak jadi sendiri. Nubuatan itu diperlengkapi. Haleluya. Karena itu ambil bagianmu untuk menggenapi rencana dalam setiap nubuatan. Setiap orang pasti dalam hidupnya mendapatkan pesan profetik. Amin. Pesan profetik yang paling mudah Anda dapatkan dari ayat firman Tuhan. Ketika Anda pegang ayat firman Tuhan, percayalah olehmu akan terjadi. Amin. Waktu saya berdoa dengan teman saya almarhum Pak Stef Rajani, kita turun dapat tidur, dia bilang, John, saya dapat firman untuk ketong dua. Firman itu bilang apa? Firman itu bilang begini, dia baca. Maka kenallah Yohanes dan Petrus itu orang yang luar biasa karena mereka tidak sekolah. Stephen mulia John, dong sekolah dong hebat toh. Nah, karena dia sekolah juga. Tapi bukan itu, saudara. Jangan kecil hati. Saya bilang, walaupun kamu SMP, iya John. Saya juga tidak mau kuliah, saudara. Akhirnya saya ikut dia, saudara. Di kemudian hari baru saya sadar. Akhirnya kita bantu-bantu bikin sekolah tunas bangsa Puntera, saudara kasih. Nah, saudara kasih. Tetapi ayat itu sampai hari ini menggema dalam hidup saya. Saya pernah jalan dengan satu dokter yang menguji saya waktu itu. Karena pulang sudah jadi kawan. Dia jalan, dia bilang, ini Pak Wim, Gasper, Pak John, dong ini Pak Stephen. Kalau dong pun doa itu lain dengan ketong. Padahal dia beruji saya habis, saudara. Karena saya ingat ayat itu. Yohanes dan Petrus, kejadian Kisah Rasul 4, 13 itu.
bahwa mereka tuh orang biasa, tetapi mereka dikenal dengan tindakan-tindakan yang luar biasa. Nah itu sang dokter bilang, ini Pak Wem, ini Pak Stef, Pak John, kalau berdoa lain katanya begitu. Itu sederhana. Jadi saya pegang ayat itu. Jadi kalau saudara bilang, nubuat, bilang kiri kanan, nubuat ada dalam ayat. Jadi rajin baca ayat, amin. Karena ketika engkau baca sekian ribu ayat, akan ada muncul satu ayat yang membuat engkau perkasa untuk selamanya. Sehingga waktu saya dapat info bahwa yang mau jadi mertua saya meninggal, saya langsung dapat ayat. Bilang kepada calon mertuamu, yang menjadi suaminya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan saya sampaikan kepada beliau. Dan beliau terima, walaupun itu pergumulan berat, tapi Tuhan bertanggung jawab menjadi suaminya yang luar biasa. Dan semua anak-anaknya besar kesejahteraan mereka. Satu hari waktu kita kumpul, rame-rame doa, orang datang, orang pikir orang meninggal. Ibu Is, kenapa rame-rame di sini? Sana bapak anak kumpul semua. Oh, kau pikir ada yang mati, kok semua pada datang. Karena biasanya orang mati, orang anak semua datang kan? Tapi kita tidak ada yang mati. Hanya karena semuanya besar kesejahteraan mereka aja. Itu janji, itu nubuat. Dan tiap kali kita berdoa tiap malam, nubuatan itu. Walaupun anak cucu caca ada yang agak sedikit slap, tapi gak apa-apa. The spirit of error ada, tapi gak apa-apa. Nanti errornya hilang, tinggal spiritnya. Haleluya. Kita nubuatkan, kita doakan. Haleluya, amen. Jadi nubuat itu harus kita jalani dengan bagian-bagian kita. Amen. Yes. Sutradara itu bingung kalau dia suruh bergerak, lalu bintangnya gak mau bergerak. Terpaksa dia pakai orang lain, haleluya. Dengan kata lain, kalau Anda tidak mau penuhi panggilan Allah, Tuhan bisa memakai batu kayu untuk menggenapinya. Karena itu setia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap salib? Galatia 6 ayat 14. Baca bersama saya 2, 3. Aku gak mau bangga sama sekali hal lain. Sekalipun salib Tuhan Yesus, karena lewat salib itu, dunia sudah mati buatku dan aku juga sudah mati buat dunia. Sorry, kemarin ayat saya hilang semuanya, yang tersisa untuk anak Yud, saudara. Nah, jadi bilang kiri kanan sekali-kali jadi mudah bilang kiri kanan. Jadi saya ini Yud pada Yud nih, sudah ayat-ayatnya. Ya, kita nggak mau saudara kasih kehilangan salib itu, amen. Kita mau mengalami salib itu dan dia bilang begini, aku bangga. Ya, bangga karena salib Tuhan Yesus. Lewat salib itu dunia sudah mati buatku. Dan aku juga sudah mati buat. Artinya apa? Yang paling penting dan paling keren dalam hidup kita, Yesus dan pengorbanannya di salib itu yang bikin hidup kita berubah total. Ada yang bisa katakan amin? Lupa yang lain tapi ingat berubah total. Amin. Nah, umat Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa kita tidak mau cari pujian dari orang lain. Kita tidak perlu puji, lalu dipuji, lalu kita cari perhatian. Walaupun saudara kekasih, kita senang makan puji, saudara kekasih ya. Siapapun dia kita perlu pujian. Tapi kalau orang yang dia belajar untuk mengalami salib bagi dunia, kalau dia yang sudah tersalib bagi dunia, dia, bukan saya, bukan saudara, dia yang sadar kalau sudah tersalib bagi dunia, dipuji dan diejek itu tidak lebih tidak kurang, sama. Bagi dia, bukan saya, bukan saudara, bagi dia yang tersalib bagi dunia, dipuji atau diejek sama saja. Dan dia itu ada di tengah-tengah kita, amen. Nah, saudara kan nggak sih? Yang kedua, kita nggak kejar harta, jabatan atau kesenangan dunia. Wow. Duit, jabatan, dan kesenangan itu penting, tapi bukan yang utama. Yang paling penting hidup kita menyenangkan Tuhan. Ada yang bisa katakan amin? Menyenangkan Tuhan. Di dalam Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kamu perlu karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan baca yang kuning, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh kebahagiaan. Waktu dia dapat Kristus, yang lain sampah. Jadi kalau sudah dapat Kristus, yang lain itu tidak menjadi ganggu. Nah, kadang-kadang saudara kekasih, ayat ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena bagi saya yang lain-lain itu tidak lagi menghambat, sudah menjadi sampah.
Tapi kalau saya mau cas HP lalu kira dan GP bahwa saya punya charges tidak kembali, itu saya pikir ada yang bilang, saya saja kasih emas 1 kilo, mama tidak marah. Memang waktu itu kita tidak pakai emas, yang sekarang saya pakai cas HP. Coba kalau cas HP-mu hilang lalu kamu mau kerja, ayo tanya GP besok tahu, tanya kita bilang besok sekembali. Maka dunia tersalib bagiku. Ya, tapi kiranya GP menyalib saya lagi. Lalu dia pembaperan mama tos dari jauh, saudara. Itu dia, saudara. Saya akui bahwa semua itu sampah, tapi HP ini bukan sampah. Saya perlu masalahnya. Ini lagi mau ketik-ketik tinggal 1%, suka lap kulitan nih, saudara. Nah, jadi ya kadang-kadang kita mesti proporsional. Tapi itu tidak mempengaruhi salib Kristus dalam hidup kita. Saya sadar bahwa saya masih punya kekurangan. Saya masih ada roh boto-boto, saudara. Ya, oke. Lalu istri saya bilang, khotbah itu baik, tapi ingat berubah. Baik. Itu salib yang luar biasa, saudara. Ya. Oke. Yang ketiga, keempat sekarang. Ketiga, kita nggak ikut gaya hidup yang salah. Wah, meskipun banyak yang ikut tren yang salah, kita tetap pilih yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin, anak-anak, yes. You English service, no, you. Karena saya kalau kabut kemarin materi ini hilang, saya nggak tahu, hapus semuanya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Yang penting remanya ada, amin. Jadi saudara lihat di sini. Meskipun saudara kekasih banyak orang ikut tren yang salah, tren-tren yang salah itu apa? Kita mesti waspada. Kadang-kadang pinjaman online, cepat pinjam. 10 juta kembali 200 juta, enggak. 10 juta kembali 100 ribu, enggak. 10 juta kembali 80 ribu, enggak. 10 juta kembali 10 ribu. Nah, begitu akhirnya kita. Ada tren-tren lain yang model banyak hal yang lain. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi berkaitan dengan dunia ini, tapi kita mesti belajar untuk tidak diperhamba, tidak jengkel dan marah gara-gara hal dunia itu. Haleluya. Bisa katakan amin, amin. Jadi gaya hidup yang saya satu saudara mau beli rumah. Lu ada uang, saudara uang, lu balik rumah, sekarang lebih balik nama dulu. Jadi saya kasih rumah itu harganya 175 juta. Lebih balik nama baru saya ke Australia, saudara. Nah sekarang kalau rumah itu balik namanya dia. Lalu tiba WA masa, Pak tanahnya sudah cair dari rumah yang balik nama itu. Nah itu kan pikiran-pikiran yang mungkin. Coba saudara cek penjual rumah di bawah kolong langit ini yang pernah lakukan seperti itu. Nih balik nama dulu ya. Saya dalam hati ini kalau dia lari, tapi tidak mungkin lari, saudara. Itu anak Tuhan. Saya memberkati mereka dalam nikah. Tapi paling tidak saudara genggas kita nih, kadang-kadang hal duniawi itu membuat kita bisa mengorbankan yang terpenting, yaitu kesatuan kita. Nggak boleh, haleluya, amin. Kita mesti jaga supaya jangan sampai hal dunia itu, hal-hal yang ngetren dunia ini membuat kita terikat dan akhirnya kita menghancurkan persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. 4, kita nggak mau kompromi dengan sama dosa. Kadang-kadang lebih gampang ikut orang salah biar yang nyaman atau diterima teman, diterima oleh kawan kita di sekolah, di rumah, di keluarga. Tapi kalau kita kenal Tuhan, pasti kita berani beda. Haleluya, amen. Bilang kiri kanan, ayo berani beda. Kasih tahu kiri kanan, berani beda. Artinya kita bisa ngontrol diri, kita bisa belajar untuk memperbaiki diri, kita bisa belajar sadar diri. Itu semua adalah proses pembelajaran, ya, tidak langsung jadi. Tapi kita sudah tersalib bagi dunia itu begitu. Karena kadang-kadang lebih gampang kalau kita ikut orang lain, kalau lebih nyaman toh. Ada yang bilang kakak, beta ini ya, saya sudah baptis ini, tapi izinkan beta di sana ya kakak, nanti baru beta follow kakak di FP Live Service. Saya bilang ya terserah kamu aja, tapi yang penting saya sudah sampaikan kebenaran kepada kamu. Ya, itu pentingnya. Kemudian yang kelima, kita anggap menderita karena Tuhan itu bukan malu, tapi bangga.
Kalau orang tanya, mau ke mana? Mau ke gereja. Kamu di mana? Saya gereja Betel Indonesia. Oh, gereja bebas Indonesia tuh kok yang tepuk tangan lompat-lompat kayak kuda tuh kok. Ya. Ya. Semoga kamu juga ikut saya. Kita lompat-lompat kayak kuda yang sudah bertobat. Saudara, kadang-kadang kita dipermalukan. Kita dianggap ini dan itu. Kumpul keluarga, saudara kasih. Jangan undang itu orang-orang menyanyi ribut-ribut. Atau jangan undang itu gereja ribut. Nah. Saudara lihat bisa terjadi. Kita mengalami hal-hal yang disebut menderita tanda kutip. Nama baik kita disenggol, ya, kita nggak diundang-undang, ya, dan sebagainya. Kalau kita disindir atau dihina karena ikut Yesus, kita nggak sedih, nggak perlu sedih. Kita justru dihina karena saya setia. Coba katakan demikian. Apa? Nah, saudara setia untuk mengembangkan kebenaran, setia untuk kita mempertahankan kebenaran, setia untuk komitmen kepada kebenaran. Mungkin dihina, tapi justru ada kesetiaan di sana, saudara yang kasih. Oke? Jadi inilah 5 hal yang akan terjadi apabila kita sudah disalibkan. Lalu apa maksudnya dunia disalibkan bagiku? Nah, ini adalah level kehidupan di atas rata-rata. Bukan di atas normal, tapi di atas rata-rata. Yang pertama, godaan dunia udah gak menarik lagi. Wow. Siapa bilang? Ya, itulah kalau dikatakan dunia telah disalibkan. Karena dunia telah disalibkan. Dunia sudah disalibkan. Saya gak bisa lagi. Walaupun saya ada. Artinya, yang dulu mungkin itu keren, itu baik. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu lagi tidak penting karena kita sudah mengenal Tuhan. Inilah prinsip yang Paulus ajarkan. Apa yang kita prioritaskan, itu yang akan menarik perhatian kita. Yang saudara bangun pagi, prioritas saudara apa? Cek. Ayam saya masih ada di kandang atau tidak? Ya lari lagi ke kandang. Tidak ada. Mati. Maka prioritasnya adalah apa? Begitu dalam pagi dia buka HP-nya. Dia lihat firman Tuhan hari ini apa. Puji Tuhan. Tapi kan waktu dia buka begini, ada klik WA masuk. Tanda 10 jari begini. Dia buka, karena pujian. Kalau Anda bayar tepat pada waktunya, Anda top. Dia sudah tergoda firman. Jadi itu bahayanya elektronik di situ, saudara ya. Nah, tapi saudara lihat, apa yang saya prioritaskan itu mempengaruhi saya. Amin, saudara. Pikiran kita, pikiran-pikiran kotor, apa saja. Pokoknya semua yang kita prioritaskan itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita prioritaskannya Tuhan dan kerajaannya, pasti akan mempengaruhi kita. Ya, itu baru kita bisa bilang godaan dunia ini dianggap tidak menarik. Kenapa? Karena kita tidak lagi prioritaskan. Amsal bilang begini, bohong. Jangan percaya kepada promosi, itu bohong. Jawab 5.000. Dia jawab bilang apa, saudara? Bohong. Waktu dia lihat di counter-counter di supermarketnya, harga begini, dia bohong semua. Saya pulang saja. Tidak ada yang bilang amin. Atau ditelepon, tolong dulu bongkar celengan, Bapak tunggu di mall. Bayangkan sendiri. Saya pernah tes beberapa kali ke Australia, 2-3 kali saya pergi, tapi saya tidak mau apa-apa. Puji Tuhan, saudara. Saya menang, haleluya. Tapi di sana belum menang. Saya menang, saudara yang kasih. 3 kali, dia diam. Saya datang kemana? Community service. Tahu komunitas Lumbung Yusufnya. Waktu saya punya sepatu rusak, saya datang ke sana. Wih, sepatu masih bagus kawan. Pulang datang saya laundry. Saya ambil gratis, laundry di Pelita, 100.000, saudara. Pakai itu brand new, orang lihatnya tuh, wih Pak John sepatu baru. Lesan tahu, dunia tidak lagi tertarik dengan aku. Itu tidak mudah. Bilang kiri kanan, tidak mudah tapi bisa. Kasih tahu. Apa saya bilang abang? Yes. Kalau tidak nanti kita punya uang biar di karung tidak cukup, saudara. Karena semua ini bagus di dunia ini. Tidak ada yang bilang amin ya.
Sengaja kau? Semua di dunia ini bagus habis Yang kedua, dunia nggak bisa ngatur cara berpikir kita. Wow. Bilang kiri kanan, saya punya pikiran Kristus. Sekali I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Ya. Salah satu di kelas cucu saya dari 0 tahun sampai dia sekarang ini, I have the mind of Christ. I have the mind of. Kenapa? Kalau kita punya pikiran Kristus, saudara, pasti pikiran berkembang, pikiran akan baik. Ya. Daniel 11 ayat 32. Baca bersama saya 2, 3 mulai. Come on. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ganti umat nama Anda 2, 3. Come on. Tetapi VLC yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara lihat, kita punya pikiran diisi dengan kebenaran-kebenaran yang kita renungkan, menghasilkan sebuah pengenalan. Dan kita tahu, kita paham betul, kita tahu kerjanya, kita tahu prinsipnya. Kita kuasai betul. Sehingga dimanapun kita berada walaupun tidak pakai textbook. Tapi kita udah tahu ini begini, ini begini. Ini. Kadang-kadang saudara yang kasih kita berdoa Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena dia sudah kasih ayat di Alkitab. Halo? Halo? Kadang-kadang kita berdoa Tuhan tidak jawab. Bukan karena Tuhan tuli. Tuhan sudah kasih ayat kita nggak baca. Kita nggak renungi. Kalau Tuhan jawab semua, ini ayat mau bikin apa? Berdoa Tuhan bicara dari langit, berdoa Tuhan jalan. Ini Alkitab dibuang aja. Oke? Bilang kiri kanan, Tuhan jawab lewat Alkitab. Bilang berdoa. Ya. Kita kenal Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Kita punya pikiran Tuhan. Kita tidak ikut-ikutan kata orang. Karena pikiran Kristus menguasai pikiran kita. I have the mind of Christ. Kalau pikiran Kristus menguasai pikiran kita, itu akan keluar hikmat-hikmat yang luar biasa. Haleluya. Saya kalau dalam kesukaran, saya minta pikiran Tuhan. Saya mulai merenungi. Nanti Tuhan kasih pikiran Tuhan. Nanti ada solusi. Tuhan kasih tek. Ya. Yang ketiga. Kita nggak lagi tertarik sama hal yang egois atau serakah. Wow, itu kayak tadi saya bilang. Ya. Udahlah nanti gampang. Ya. Nah kadang-kadang saudara dikasih, kita mesti juga waspada. Karena kalau kita juga tidak egois dan tidak serakah, kita bisa dibohongin orang. Atau kita bisa diakalin orang, dimanfaatin orang ya. Orang, dia baik tuh, dia tidak salah. Oh itu orang dong baik. Lu datang omong sedang mengalir. Kita mesti punya roh yang membedakan. Amen. Karena kita punya pikiran Kristus, saudara kekasih. Orang tuh kadang-kadang memikirkan kita yang punya pikiran Kristus itu tentang kita cerah. Haleluya, amin. Kita sukacita, kita bahagia. Yang percaya katakan amin. Saking kita bahagia, orang, dia punya uang banyak. Saya perjalannya, John, tunggu. Lu ada 4M, gue kasih beta paket tahan. Hah? 4M? Lu ambilin ruko tahan, Indomaret ada paket, lu ambil tahan sudah. 20 tahun baru lu, sampai ini sekarang lu kembali, kasih beta 4M tahan dulu. Dan lu tahu dari mana? Kalau lu mau dapetin saudara uang. Karena apa? Saya hanya punya pikiran Kristus bahwa dia menjadi miskin supaya saya menjadi kaya. Tapi saya bukan heboh-heboh kayak begitu. Saya mau memfasilitasi 4 legasi. Tapi Ibu Messi tolong beta 100 juta. Ibu Messi itu balik kumpul 100 juta. Nah, gak ada begitu. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, dunia akan melihat bahwa kita orang yang super bahagia. Amin. Walaupun dia tidak tahu kalau di rumah kita ada campur nih telur punya putih dan kuning dipisahkan. Kalau telur putih dan kuning itu pemborosan. Ambil kuning dulu, telur yang putihnya kumpul 1 liter baru mulai campur dengan terigu dan kanji dan air kelapa, berapa permain mulai taruh 1 euro bagi papa, mama, mantu semua dapat. Saudara. Haleluya. Itu pikiran Kristus. Amin. Nah, maksud saya begini saudara, kalau kita punya pikiran Kristus tidak ada rotan. Nah itu saudara ya. Kita tidak mikirin diri terus menerus. Kita mau hidup untuk Tuhan dan orang lain. Anda bisa katakan amin? Kupang Prosperity, dapur VLC adalah ekspresi kita untuk hidup bagi orang lain. Ayo jemaat kita terus kembangkan. Amin. Saudara, kemarin orang dari Belanda, Fanny,
Lupa nasi itu beta lihat di Facebook tuh 5.000 nih, 1,5 juta beta bon, beta datang baru beta bayar. Lu bagi-bagi, Fanny, maaf ya, kita tidak operasi kayak begitu. Mau sumbang, datang aja baru sumbang, tidak pakai bon-bon segala. Karena orang pikir 5.000. Saudara, itu 5.000 orang beli, tapi saya dan saudara sudah bayar 20.000 untuk mereka. Amen. Jadi kalau Prabowo kasih makan bergizi untuk anak-anak, kita kasih makan bergizi satu kota, haleluya. Walaupun sekarang baru yang sedikit-sedikit, tapi profetis biasanya dari kecil dia jadi besar. Prinsipnya seperti itu. Nah, itu kita kembangkan. Tawarkan diri tenaga saudara, datang bungkus-bungkus apa begitu. Nah, kerjakan. Kenapa? Karena itu kita tidak lagi tertengah dunia yang egois, serakah. Ya. Orang bisa, sudah lihat. Kita dapat peluang-peluang yang banyak, Tuhan bisa beri kemurahan-kemurahan, kita kasih kemurahan. Oke? Yang keempat, nilai-nilai dunia. Nggak lagi sama dengan Yesus. Bilang kiri kanan, Yesus beda dengan dunia. Kasih dikit dengan begitu. Nilai-nilai kita ini harus kita junjung tinggi. Kenapa? Mau punya banyak barang atau puluh itu nggak ada artinya dibanding dengan mengenal Tuhan. Jadi bukan berarti kita itu seleboran. Bukan berarti kita itu tidak tahu. Saya percaya bahwa materi itu kita masih butuhkan selama kita ada di. Bahkan saudara kekasih, orang-orang kaya tempo dulu mereka sudah beli tanah untuk persiapan penguburan mereka. Dan mereka akan ditanam di mana-mana. Makanya Yesus pernah dikubur di kuburan milik siapa? Yusuf, bukan? Karena Yusuf itu orang kaya, pengusaha dia. Bukan berarti kita tidak perlu hal-hal yang duniawi. Tetapi kita tidak duniawi. Ada dalam dunia, tapi dunia tidak ada dalam diri saya. Bisa katakan demikian? Nah, itu yang dimaksudkan bahwa nilai-nilai dunia tidak lagi mempengaruhi kita. Kalau dunia itu jengkel, marah, manipulasi, dendam, iri. Balas dendam, kita balas dengan kasih. Balas dengan pengharapan yang luar biasa. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita punya. Itu yang namanya tidak sebanding dengan Yesus. Ada barang, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai hal yang sesuatu yang membuat kita terpesona, terikat, lalu akhirnya kita menjadi berdosa, kalau orang merusakkannya dan segala macam. Oke? Atau kita tidak bisa tidur gara-gara barang kita yang kita sayang kita kasih pinjam. Tidur, ini barang selamat atau tidak, ini barang selamat. Saudara kayaknya no way, ya. Yang kelima. Bilang apa yang kelima? Tujuan hidup kita bukan sukses versi dunia. Bilang kiri kanan, bukan sukses versi dunia. Menurut saudara Rasul Paulus, itu sukses atau tidak? Karena dia mengakhiri hidupnya di rumah kontrakan. Itu sukses atau tidak menurut saudara? Hah? Sukses. Sukses versi Allah. Dia bilang, saya miskin tapi memperkaya banyak orang. Saya tidak terkenal tapi membuat banyak orang terkenal. Nah, saudara, prinsip-prinsip ini harus mempengaruhi kehidupan kita karena dunia sudah tersalib untuk kita. Sukses sejati kita tidak lagi sesuai dengan yang dunia mau. Karena dikumpulkan dari berapa banyak material yang kita punya. Tapi sukses sejati itu terlihat, terambil dari apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Seperti Kolose 1 ayat 10 bilang begini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam berapa hal? Berapa hal? Segala. Dan kamu apa? Memberi buah dalam berapa hal? Segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam apa? Pengetahuan yang benar tentang itulah sukses sejati. Bilang kiri kanan, Kolose 1:10 sukses sejati bagimu. Kesal di kiri kanan begitu. Amin. Saudaraku, ini yang harus penting. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi 4 legasi VLC. Sekali lagi saya katakan 4 legasi VLC. Kupang Go, Kupang Health, Kupang Prosper, Kupang Wise adalah wadah dan strategi kita untuk hasilkan hidup yang memberi buah yang baik. Saudara guru di negeri pun itu sudah Kupang Wise. Saudara dalam dunia manapun, saudara bekerjalah. Karena Kupang Wise itu tidak terkumpul di dalam beberapa kegiatan kita di dalam jemaat lokal ini. Tapi Kupang Wise itu mencakup semua. Anda ada di Undana, ada di Maranatha, di mana saja. Di situ Anda sebagai orang-orang yang membawa hikmat kepada Tuhan. Dari Tuhan.
kupang healthy dan segala macam. Nah itu saya mendorong diri saya sendiri, mendorong istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk lihat, untuk mereka semua bisa ambil. Kenapa? Umat Tuhan, kita tidak saja membekali anak, lu kerja bapak supaya bapak keringat bisa ganti dan doi. No, itu terlalu cetek. Lu kerja baik, mama pun tusuk konin bisa ganti panjang begini dari emas batangan, bukan perak batangan, emas batangan, taruh di sini. Nah kalau begini mama orang cabut, mama hilang nanti ya. Tapi kadang-kadang lu kerja supaya mama ada uang banyak, lu kerja supaya bapak uang banyak, lu kerja supaya mama bisa sombong. Bayangkan saudara, itu nilai duniawi. Masa mama kaya supaya mama sombong, mama saudara kan nanti. Itu anak bilang begitu. Saudara lihat. Kita tidak lagi memikirkan hal yang begitu. Tapi kita melihat 4 legasi itu adalah bagian-bagian untuk saudara bisa sekolahkan anak di 4 legasi dari 7 gunung itu apa. Saudara lihat. Supaya nanti mereka bergerak agar hidup kita menghasilkan memberi itu sukses sejati. Ya. Sukses mereka bukan saja pada knowledge yang mereka punya, gelar yang mereka punya. Tapi level kehidupan yang mereka miliki seperti yang Tuhan rancangkan. Mikrofon ini sukses karena Anda mendengar bantuannya. Amin. Tak peduli dia merek apa. Harga berapapun mungkin tak peduli. Tapi fungsinya. Demikian pula sebenarnya saudara kekasih. Pakai sepatu Big Boss, ikat pinggang tuturi handayani pun kalau dia punya urapan menyembuhkan saudara kekasih. Tapi anak-anak sekarang saya mesti didik. Saya bawa sepatu beli $1 di Timur Leste, saya bawa ke sini, ini KW kok bukan? Saya tanya saya. Anak sekarang ini saudara kita mesti didik. Dia bilang, Nana tolong, hai JP, KW atau tidak itu pemberian luar bersyukur. Terima kasih kepada Pop. Dia lihat saya, luar bilang thank you. Ya thank you. Baru di belakang dan Cicerese, beta mau tes ini sepatu asli atau tidak. Dia buang sepatu berdiri, buang sepatu. Itu artinya apa? Asli. Tidak tahu kalau malaikat yang tahan, malaikat bela saya. Saudara yang kesal siapa-siapa, oke? Akhirnya mengharap saya. Oh, terima kasih kan itu sepatu asli kan. Itu $1. Sepatu. Nah saudara yang kasih. Saya mau bilang kepada saudara. Coba lihat tangan saudara. Melalui saya, dunia menghasilkan kebahagiaan. Kasih tahu kayak begitu. Nah, dunia mendapat kebahagiaan. Kenapa? Karena kita memberkati orang, menolong orang. Bukan saja senyum. Orang lapar saudara senyum. Dia bilang, beta lapar. Saudara senyum. Pak, jangan olok begitu. Beta lapar. Beta lapar sudah kasih. Ini 5.000 ya, Pak. Beli di sana tuh bagus. Nah, oke? Nah, sekarang saudara saya tutup dengan ini. Kalau kita hidup seperti ini, apa dampaknya? Yang pertama, kita punya identitas baru. Katakan, saya beda dengan dunia. Come on. We have new identity. Wow. Kita bukan dari dunia walaupun kakinya di atas dunia. Kenapa? Karena sumber inspirasi kita datang dari surga. Jadi Trump mau naik pajak berapa persen, Prabowo dan gerombolannya atau dengan kelompoknya atau dengan partai atau saya tidak mau tahu. Siapapun yang mau mengatur dunia ini yang saya tahu, saya punya ide dari surga. Saya lapar ada makan, saya sakit ada kesembuhan, saya tidur ada ruangan. Amin. Pikiran kita menjadi pikiran yang dibarui. Kita tidak lagi dikuasai oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh akal manusia. Walaupun saudara kasih kita menghargai mereka yang berotoritas di sana. Tapi kita tidak lagi mengharapkan kepada perkataan manusia, kita lebih mengharapkan kepada profetik dari Yesus Kristus yang tersalib untuk saya dan saudara. Katakan amin. Yang kedua, ini dia. Apa yang kedua? Bilang kiri kanan, engkau lebih dari pemenang. Tambah lagi satu, engkau lebih dari bisa. Kasih tahu, engkau lebih dari bisa. Dunia boleh tawarin banyak hal. Tapi kita tetap pilih Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga. Apa saudara? Cara berpikir. Sekarang kan dunia ini lagi di set up secara global untuk punya pikiran terarah pada one world government, one world currency, one world health system. Jadi
Dunia sedang diarahkan dengan satu pemerintahan dunia, satu mata uang dunia, dengan satu sistem dunia. Saudara, selama saudara punya nomor HP dan saudara punya nomor KTP atau nomor ID yang pernah saudara berikan kepada orang lain atau institusi lain, itu semua sudah direkod. Untuk kepentingan baik ataupun juga mungkin kepentingan yang lebih dari itu. Tapi saudara lihat di sini, kita tidak dikuasai oleh arahan-arahan yang mempengaruhi kita. Yang membuat kita lockdown. Lockdown artinya membuat kita terbatas. Anda hanya boleh bergerak di kotamu 2 km ke utara, timur, barat, dan selatan. Nah, jadi begitu saudara lewat 2 kilo, HP saudara tidak lagi berfungsi. Begitu saudara kembali 2 kilo, banyak WhatsApp masuk. Keluar 2 kilo, saudara block out. Tertutup semuanya. Nah itu sistem-sistem yang saya akan. Tapi saya percaya, Kristus mampu memberi pikiran saya, pikiran Anda menyatu. Amin. Tahu-tahu kita berpikir hal yang sama, pergi ke tempat yang sama. Hei lu ada di sini, hei lu ada di sini. Siapa dulu pikiran kita? Bilang kiri kanan, jangan takut dengan perubahan dunia ini. Mau kasih naik pajak apapun silahkan. Kenapa tuh orang rote Tuhan kasih pohon tuak? Kita belajar pohon tuak itu dari batangnya, daunnya semua. Mau bikin larung, mau bikin rokok, mau bikin payung, mau bikin musik, semua bisa di sana. Tergantung dari siapa yang mau bikin. Kalau Lucifer yang bikin jadi jahat, kalau Mikael yang bikin jadi baik. Saudara kasih. Tuhan sudah berikan. Coba lihat tangan ini. Katakan, saya hidup dari berkat Tuhan. Katakan demikian. Ya, pikiran kita dibarui, amin. Sehingga apa saudara kasih? Kita tidak lagi khawatir, bimbang, dan ragu-ragu. Kita tidak kikir dan culas, tidak. Kita punya hati memberi hati yang luas. Katakan amin. Kenapa? Karena hidup kita seperti sungai yang mengalir deras. Itu hentogor, haleluya. Tidak ada dapat batasi. Kenapa? Karena kita benar-benar mau menjadi berkat. Paling tidak dalam doa-doa kita. Dalam apa yang dapat kita lakukan. Kenapa? Karena cara kita bikin mulai berubah. Berdasarkan firman Tuhan, bukan ikut-ikutan lagi. Yang keempat. Bilang apa saudara yang keempat? Siap-siap dari itu. Tiba-tiba saudara datang ke sana. Klik. Uang saudara tiba-tiba. Kartu ditolak. Oh, Anda bisa mau tarik uang? Tolong ganti itu ATM. Di ATM sana ada 666. Bisa terjadi. Begitu saudara datang BPJS. Oh, Anda punya BPJS. Walaupun bayar dulu tapi untuk sementara. Tolong ganti kartu Anda. Di situ sudah ada. Ikutilah posting-posting saya. Mungkin saudara tidak percaya, tapi paling tidak saudara punya informasi. Karena tidak semua informasi harus dipercaya, tapi paling tidak Anda tahu. Siapa tahu, itu adalah tanda-tanda dari Tuhan. Seperti gempa bumi di Taiwan dan segala macam. Itu sebenarnya alarm raksasa. Tapi dunia sadar bahwa waktunya sudah singkat. Katakan amin. Saudara lihat, ini yang sangat penting. Kita mau menderita, dan ini semua hanya bisa terjadi kalau kita berada dalam satu komunitas yang terikat janji. Bilang kiri kanan, berada dalam komunitas yang terikat janji. Kesal di kiri kanan begitu. Bukan terikat karena cara berpikir sama. Berpikir berbeda tapi komitmennya yang sama. Haleluya. Yaitu kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin. Secara lokal. Kuat. Kenapa? Karena ketika kita bersatu, saudara kekasih, kita ada. Sebelum Tuhan mengangkat kita, Tuhan akan memfasilitasi kita bebas dari murkanya. Itu harus kita percayai. Dan yang kelima, yang terakhir. Apa saudara? Katakan, saya hidup dengan kuasa Allah. Ada ayat yang bagus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Pembuka saja saudara. Pembuka saja. Kalimat pertama bilang apa? Ganti nama orang di kanan saudara. Ganti nama orang di kiri saudara. Ganti nama orang yang sedang berkhotbah. Ganti VLC. Yes. We are from God. Tahu berasal dari mana? Tahu berasal dari mana? Kacang kedelai. Saya berasal dari Allah. Berarti saya adalah. Bilang, lihat tangan sekarang. Saya memiliki unsur-unsur Allah. Kasih tahu di kiri kanan.
Kalau ada unsur Allah, tolak kemiskinan, tolak penyakit, tolak kematian, terima kehidupan. Orang percaya tahu beri protein, tapi orang tidak percaya roh dalam dia lebih besar dari dalam dunia ini. Mulai hari ini bertobat, katakan amin. Jangan percaya tahu, percaya roh dalam diri saudara lebih besar. Karena saudara tidak percaya tahu pun tetap tahu berikan protein. Tapi kalau saudara tidak percaya roh dalam diri saudara, nothing. Tidak ada artinya apa-apa. Ada yang bisa katakan amin kok? Ada yang marah beta kok? Bilang di kiri kanan, engkau berasal dari Allah. Bilang di kiri, engkau berasal dari Allah. Lihat tangan yang katakan, saya berasal dari Allah. Lihat uang saudara katakan, uang saya berasal dari Allah. Satu hari satu hamba Tuhan, dia tidak ada uang, tukang minta-minta datang kepada dia. Tapi dia tahu ayat ini, I am of God. Dia bilang, lu mau uang berapa? Ini ada 50 hira, berapa hira, berapa, pokoknya di Afrika sana. 50 hira. Beta mau 350, hitung sudah. 51, 350, oke itu untuk lu. Hah, dari mana? Miracle money. Kok dari Tuhan? Sudah bilang sesat, ya itu memang sesat menurut pikiran. Itu uang dari mana? Dia bilang, mungkin uang yang terbakar, mungkin uang yang tenggelam di laut, yang orang rote punya, lari di Afrika. Buktinya, waktu Yesus ambil itu uang di mulut ikan, bayar pajak, sampai sekarang tidak ada ayat mengatakan bahwa itu uang palsu. Kalau saudara percaya buka tangan katakan, saya akan menerima uang mujizat. Terjadi dalam nama Yesus mereka mana? Amin. Satu hari mereka mau berangkat ke Nigeria, kemana? Uang hanya 200, uang perlu berapa? 2 juta. Hitung, tutup kamar langsung hitung. Hitung itu uang pas, buka jalan, saudara ingat. Kita nih berasal dari Tuhan. Hanya kita lu rote itu ketemu dengan ular, bunuh rote, jangan bunuh ular. Saya tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Bilang begini, jangan percaya asal kamu manusia, jangan percaya, kasih tahu jangan percaya, kamu berasal dari Allah. Jangan percaya covernya, jangan percaya luarnya, percaya dalamnya. Haleluya. Ini sudah jam berapa nih? Oke. Berasal dari Allah. Katakan saya berasal dari Allah. Segala perkara mungkin bagi saya. Kalau semua perbuatan Yesus dicatat, Yohanes bilang tidak ada buku yang bisa memuat. Mungkin waktu itu Yesus kasih orang banyak minta-minta, bilang, lu mau uang? Pulang ada uang di bawah kolong tempat tidur. Ambil ada. Betul Yesus ada tempat tidur, di bawah kolong ada. Karena ada banyak hal yang Yesus buat. Kenapa tidak tercatat? Supaya kamu percaya dengan iman. 6. Tadi 5 yang terakhir, kan ada 6. 6 bila apa? 6 bila apa? Come on. Baca kiri kanan. Katakan, saya memiliki spirit of excellence. Come on. Roh yang unggul, amin. Roh yang unggul itu memfikskan segala perkara. Datang ke sana lihat, tidak bisa, dia bikin bisa. Tidak ada, bikin ada. Tidak tahu. Jangan lari, jangan. Wila senang kalau itu bahasa. Amin. No, dengar baik-baik saudara kasih. Olehmu, oleh saya, katakan oleh saya. Perkara-perkara besar terjadi. Kasih pujian bagi dia, come on. Nah, saya tutup dengan ini. Yang pertama, baca bersama saya, 2, 3, come on. Katakan amin. Kirim ini ke istana biar mereka tahu. Next. Kuat. Katakan saya berjalan dalam alam roh. Come on. Yang ketiga yang terakhir. Kuat.